Bab 5376. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Ye Guchen kemudian berkata, jangan terlalu banyak berpikir, kami benar-benar tidak dapat memahami gagasan para dewa. Tapi bagaimanapun caranya, setiap pilihan Kaisar Dewa sekarang memiliki tujuannya. Kaisar Dewa bukanlah 250, bukan tipe orang bodoh yang melompat keluar dari kakinya. Seperti 4 Kaisar Dewa, mereka terlihat seperti burung yang keluar dari kepalanya untuk membunuhmu. Tapi, petik 2, apakah mereka benar-benar sebodoh itu? 8 dewa telah berubah, dan para dewa di atas Li Changlan juga telah berubah. Pada titik ini, Ye Guchen mengambil cangkir teh di atas meja dan meletakkannya setelah memikirkannya. Murong khawatir, berikan aku anggurmu. Ah, Murong, yang berdiri di satu sisi, tercengang. Ah, apa, Gali? Gali, bolehkah aku minta sedikit anggurmu? Oh, Murong mempertimbangkan untuk maju, mengeluarkan toples anggur dan menuangkan secangkir langsung untuk kamu Guchen. Ye Guchen meminum semuanya dalam satu tegukan. Kemudian wajahnya tampak seperti hati babi, dan keseluruhan orang itu seperti bebek yang dicubit lehernya. Lebih tua, Mu Yun tercengang. Setelah sekian lama, Ye Guchen menenangkan diri dan berkata, apa yang saya katakan didasarkan pada kenyataan bahwa para dewa bisa menjadi dewa. Secara alami, bakatnya adalah yang terkuat di antara triliunan makhluk di dunia. Seperti pemimpin kabinet saya, bakatnya tidak terkalahkan. Dia dikenal sebagai budidaya pedang pertama di dunia. Tidak ada yang bisa menandingi keterampilan pedangnya. Ketika Ye Guchen mengatakan ini, Murongwu berkata dengan rasa ingin tahu, Komandan, bukankah kamu sudah memberitahuku sebelumnya bahwa ilmu pedang master itu tidak terkalahkan di masa banjir dan kelaparan? Sekarang di dunia baru, ilmu pedang master mungkin bukan yang pertama. Mendengar ini, Ye Guchen menatap Murong dengan cemas dengan takjub. Di sebelahnya, Ye Changyun juga berkata, bukankah Panglima Besar mengatakan bahwa bakat 18 dewa, tuan, dan orang tua itu lebih rendah? Itu hanya keberuntungan atmosfer. Petik 2. Omong kosong, aku tidak melakukannya. Aku tidak mengatakannya, aku menyangkalnya, aku sama sekali tidak mengatakannya. Ye Guchen segera meminumnya. Namun, saat kata-kata itu jatuh, wajah Ye Guchen menjadi pucat. Segera, muntah. Dia muntah di tanah dan tiba-tiba memuntahkan katak, lipan, kalajengking dan racun lainnya dari mulutnya. Melihat adegan ini, Murong khawatir dan Ye Changyun saling tersenyum. Mu Yun tercengang, ternyata kamu Guchen adalah seorang penanam racun yang kuat. Setengah jam berlalu, Ye Guchen terbaring lemah di atas meja, menatap Mu Yun dengan samar. Yah, Tuan, peta, aku belum selesai. Saat ini, kamu Guchen tampak tanpa cinta, menunjuk antara wilayah timur dan wilayah barat, dan berkata, di sini, antara wilayah timur dan barat, disebut dunia Zongtian. Dunia Zongtian sebenarnya bukanlah dunia ke-18, tetapi ada seperti dunia Subyuan. Tempat ini, pada masa banjir dan kelaparan, adalah tempat tinggal 10 besar Protoss. Tentu saja, ada juga kekuatan yang dibentuk oleh makhluk surgawi yang agung. Mu Yun mengangguk. Artinya, alam semesta terbagi menjadi 18 bagian terbesar. Selain itu, ada juga beberapa batasan antara dunia kuno utama, yang termasuk dalam 10 besar Protoss dan 10 makhluk surgawi teratas. 10 Protoss teratas dan 10 makhluk surgawi teratas sebagian besar terkonsentrasi di dunia tengah langit, dan terdapat kekuatan berbeda di banyak batas antara dunia besar. Mu Yun secara umum memahami seperti apa dunia baru sekarang. Tentu saja ini hanya cerita sederhana. Sama seperti dunia hukuman surgawi, semua wilayah dan lingkaran utama terhuyung-huyung dan terhubung membentuk dunia hukuman surgawi yang luas. Alam awan gelap lebih besar dari 5 alam Changlan 9. Bisa dibayangkan betapa luasnya seluruh dunia hukuman surgawi, dan betapa luasnya seluruh dunia baru. Bahkan jika tahu bertanya, di dunia baru yang luas ini, dia mungkin tidak dapat melintasi tempat manapun dalam hidupnya. Dunia ini luas. Dunia ini begitu luas sehingga bencana Yuan Kapur dan Perang 18 Dewa menghancurkan dunia. Betapa dahsyatnya kekuatan ini. Ye Guchen berkata di sini, melambaikan tangannya dan berkata, kembalilah, wilayah Changyun. Orang-orang di paviliun Tianjing tidak akan masuk, dan kami tidak akan membiarkan orang lain memasuki dunia Tianjing. Namun,
Jika itu melampaui batas yang bisa dihentikan oleh paviliun hukuman surgawi kita, saya tidak yakin. Mu Yun melengkungkan tangannya dan berkata, terima kasih. Jabat tanganmu. Mu Yun membungkuk dan pergi sepenuhnya. Sampai saat itu, kamu Guchen menjadi pucat dan tersentak. Komandan, kamu baik-baik saja? Qin Ninghai bertanya dengan serius. Brengsek, Ye Guchen bersenandung, Ming Zhao membodohiku. Begitu kata-kata ini keluar, Qin Ninghai, Qin Lingyu, Murong khawatir, matahari pagi di malam hari dan Ye Chanyun adalah 5 orang dengan ekspresi aneh. Muntah, muntah. Saat berikutnya, Ye Chanyun mulai muntah tanpa henti. Di sisi lain, Mu Yun kembali ke Xicheng. Di rumah Tuan Kota, Wang Xinya, Shen Mugui, Zhao Wenting, Luan Baiyu, Chang Tianyu, dan Yuexi menunggu dengan tenang. Saya kembali. Sesosok muncul di luar aula dan sebuah suara terdengar. Mu Yun. Wang Xinya muncul di depan Mu Yun dan memeluk Mu Yun erat-erat karena takut Mu Yun akan kabur. Tidak ada apa-apa. Raja berkata, aku senang menepuk punggungmu. Jika kamu Guchen ingin membunuhnya, dia bisa melakukannya secara langsung. Tidak perlu membicarakannya dengan munafik. Kerumunan itu memandang Mu Yun. Untuk sesaat, ekspresi mereka menjadi rumit. Putra Ye Yunlan, salah satu dari 10 makhluk surgawi teratas. Bagi mereka, berita ini tidak diragukan lagi. Hakim, wali kota, dan pengawal sebuah kota kabupaten tiba-tiba bertemu dengan putra seorang pangeran. Mu Yun berkata saat ini, semua orang telah bekerja keras dalam perang ini. Paviliun Yun kami menderita kerugian besar. Selanjutnya, saya harap Anda dapat bekerja sama. Yan Kehan terbunuh. Yun Mingsu juga meninggal. Tian Xuanhong dan Ling Qiudi, 2 penganut Tao kuat yang bertanya tentang alam Bagua, juga terbunuh. Meskipun Mu Yun marah, dia tidak memiliki kesedihan. Bagaimanapun, orang-orang ini juga sangat dikendalikan olehnya. Tian Xuans, Yan Kegang, Ling Manjiang, Yun Mingsong, kalian berempat, bersama dengan Shen Mugui dan Zhao Wenting, menenangkan hati orang-orang dan menghitung korban jiwa. Perintah Mu Yun langsung. 4 sosok keluar dan melengkungkan tangan. Shen Mugui dan Zhao Wenting mengangguk dan pergi bersama beberapa orang. Di luar aula, Zhao Wenting menghela nafas dan berkata, tidak heran Mu Yun ingin mengubah identitasnya. Saya hanya berpikir dia tiba di Pingzu untuk menghindari kejaran Changsu. 10 makhluk surgawi teratas. Zhao Wenting tidak tahu harus berkata apa. 18 kaisar dewa, jauh di atas, adalah puncak menara piramida tingkat terkuat. 10 makhluk surgawi berada di urutan kedua setelah 18 orang ini. Dikatakan bahwa salah satu dari 10 makhluk surgawi teratas dapat memilih salah satu dari 10 protos teratas. Ini adalah efektivitas tempur individu, yang kedua setelah tingkat tertinggi Kaisar Dewa. Ibu kandung Mu Yun adalah Ye Yunlan, salah satu dari 10 makhluk surgawi teratas. Shen Mu kembali tanpa berkata apa-apa. Dia menepuk bahu Zhao Wenting dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu takut? Takut. Zhao Wenting penasaran. Apakah kamu tidak mendengar orang-orang dari keluarga Lin mengatakan bahwa keempat dewa akan membunuh Mu Yun? Singkatnya, Zhao Wenting menatap kembalinya Shen Mu. Namun tak lama kemudian, Zhao Wenting tertawa dan berkata, apa yang saya takuti? Dalam hidup saya, diperkirakan saya akan menjadi seorang kaisar Tao. Di wilayah Changyun ini, penjaga Yunge baik. Lao Shen, itu kamu. Shen Mu tertegun ketika dia kembali. Aku tahu Mu Yun punya rahasia. Jika aku tidak memberitahu kita, aku tidak takut kita akan menyakitinya, tapi kita akan menyakiti kita. Zhao Wenting berkata sambil tersenyum, bukankah kamu, Shen tua, juga punya rahasia? Setiap kali kamu pingsan, keadaanmu akan membaik setelah kamu bangun. Ini sama sekali bukan orang biasa. Shen Senja kembali mencium pidatonya dan tidak berbicara. Zhao Wenting menepuk bahu Shen Mu dan berkata sambil tersenyum, saya tahu. Jika Anda tidak mengatakannya, saya tidak akan bertanya. Shen Mu segera kembali dan berkata, bukannya aku menyembunyikannya darimu, tapi, aku sendiri tidak tahu. Setelah setiap koma, saya merasa telah menjadi orang lain. Sepertinya saya melihat banyak hal luar biasa, tetapi setelah bangun tidur, kenangan itu selalu menghilang. Mengenai peningkatan dunia, saya sendiri tidak yakin. Zhao Wenting tertawa dan berkata, oke, bocah bau, aku tidak menyalahkanmu. 2 dan 4 dibiarkan bersama.
Yunge mengalami kerusakan kali ini, yang lebih tragis daripada kekalahan dalam pertempuran dengan Xuanzu, Yanzu dan Yunzu. Banyak hal yang membutuhkan mereka untuk disibukkan. Di rumah Tuan Kota, Luan Baiyu memandang Mu Yun dengan mata yang rumit dan berkata, "Aku akhirnya tahu mengapa malam matahari terbit memandangmu secara berbeda." Luan Baiyu masih sangat senang. Awalnya, dia hanya berpikir bahwa Mu Yun berbakat dan tidak tahu berterima kasih. Dia memilih Mu Yun dan berinvestasi di Mu Yun. Tanpa diduga, saya berinvestasi pada putra manusia tanpa surga. Ini merupakan kejutan besar. Dengan cara ini, keluarga kera putih Tianluan tidak dapat benar-benar meninggalkan keluarga di wilayah Changyun ini, berkembang biak dan mewarisi. Adapun dibenci oleh Kaisar Dewa. Terus, putra seorang manusia tanpa surga, Kaisar Ilahi ingin membunuh, tetapi tidak sesederhana itu. Anak-anak dari 10 makhluk surgawi memiliki status lebih rendah daripada anak-anak Kaisar Ilahi, tetapi mereka pasti termasuk dalam kelompok paling mulia di puncak dunia. Pada saat ini, Chang Tianyu juga menatap Mu Yun dengan tatapan yang rumit. Dia tidak berharap untuk membiarkan Mu Yun membuka rahasia batu tinta persegi dan memberitahu dia bagaimana sekte surga dihancurkan oleh batu tinta persegi. Akibatnya, Mu Yun adalah putra Ye Yunlan. Jika Ye Yunlan tahu bahwa dia adalah Raja Taoisme, saya khawatir orang lain akan menghela nafas dan menghilang. Yuexi memandang Mu Yun dan berkata, "Apakah kau akan pergi?" "Tidak untuk waktu yang singkat." "Ya," Yuexi berkata lagi, "kalau begitu, aku memberimu semua pelayan dan pelayanku." Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun tampak cerah. "Benar-benar, tentu saja." Yuexi sedikit terkejut. "Hanya ada selusin Tao Tianjun. Apa masalahnya? Itu tidak berarti apapun baginya. Itu tidak sepenting nyawa Mu Yun." Darah Mu Yun enak, sepertinya anggur abadi yang paling manis dan bergizi di dunia. Sen Xiangyan, Suan dingin darah, bunga roh darah, tanda tinta bintang, bintang Feiyin, Zhao Qingxuan. Ping Ling Feng, Ping Hao Tian, Yan Yuanzu, Tian Xuanjun, Yun Baixia, Hao Sanling. Kalian berdua, nanti orang-orang di Paviliun Yun, patuhi perintah penguasa Paviliun Yun dan jadilah pelayan dan pelayannya. Begitu kata-kata ini keluar, 12 Raja Surgawi Tao di aula mengangguk satu demi satu. "Apakah kamu mendengarku?" Gadis Yuexi tiba-tiba berteriak. "Ya," 12 orang sujud dan berkata ya. "Lalu kenapa kamu tidak melihat yang mulia?" Bulan kembali mengernyit. 12 Raja Surgawi Taois memaju satu persatu, memandang Mu Yun, membungkuk dan memberi hormat. "Apa kabar, Tuan?" "Hah." Gadis itu mengerutkan kening pada Bulan. Kemudian, ke-12 orang itu saling memandang, membungkuk dan berlutut, dan berkata dengan saleh, "Silakan temui yang mulia." Mendengar ini, melihat pemandangan ini, Mu Yun tersenyum dan berkata, "Tolong cepat bangun." Sungguh luar biasa ke-12 orang ini selamat dari bencana besar hingga saat ini. Sekarang segala sesuatu di Paviliun Awan baru saja dimulai, dan saya akan memberikan 12 orang untuk menjadi tetua Paviliun Awan saya. Penatua Luan Baiyu, saya adalah orang tua di Paviliun Yun. Pada saat ini, Chang Tianyu berkata, "Saya tidak melakukan apapun di alam Changyun. Bergabunglah saja dengan Paviliun Yunmu. Aku berharap suatu hari nanti kamu bisa membuka rahasia batu tinta Sifang dan memberitahuku. Ini satu-satunya simpulku." Mendengar ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah. Bulu putih Luan, surga dan bumi, keduanya adalah Raja Tao sejati. Ada lebih dari 100 rumah konglomerat Tao. 12 lainnya tidak sampai di sana." Sekarang, Mu Yun benar-benar lega. Di dunia hukuman surgawi, ada paviliun hukuman surgawi. Jika dewa lain ingin masuk, mereka harus mempertimbangkan sikap paviliun hukuman surgawi. Di wilayah Changyun, ada 2 raja jalan dan 12 raja surgawi Daofu. Jika kekuatan lain di semua wilayah ingin menyerang Paviliun Yun, mereka juga harus mempertimbangkan kekuatan dan detail Paviliun Yun. Mu Yun sekarang melihat ke Bulan. "Untuk apa kamu melihatku?" Yuexi berkata, "Saya tidak memikirkan apa yang harus saya lakukan di Paviliun Awan Anda untuk menyembah para tetua. Saya akan pergi kemanapun Anda pergi." Mu Yun tersenyum dan mengangguk. Hal ini sepertinya dipahami. Tapi Mu Yun tahu, jauh dari itu. Orang kuat dari keluarga Lin, mengetahui bahwa dia berada di awan gelap dunia, akan melapor kepada Dewa Anjing. Keempat dewa tahu bahwa dia belum mati, dan tidak mungkin untuk menghentikannya.
Paviliun Tianjing dapat melawan karakter di bawah Kaisar Ilahi. Dapatkah ia melawan Kaisar Ilahi? Kaisar Dewa Futian mungkin tidak bisa bertarung karena alasan apapun, tapi bagaimana dengan 3 lainnya? Jika paviliun hukuman surgawi tidak dapat diblokir, maka dalam sekejap, keempat dewa dapat datang ke alam Changyun. Ini yang paling mengerikan, tapi Muyun lebih tahu bahwa dia tidak bisa mengubah apapun. Tetap saja kalimat itu, jaraknya terlalu besar. Hanya saja kali ini, Muyun senang mengetahui bahwa ayah dan ibunya belum meninggal. Itu membuatnya lebih bahagia dari apapun. Sekarang, saya tidak tahu apa yang terjadi pada Meng Yao. Di masa banjir dan kelaparan, alam semesta yang luas, dunia ke-18, dan daratan dengan berbagai batas terjalin menjadi dunia yang megah dan megah. Dunia baru saat ini, dibandingkan dengan dunia pada masa banjir dan kelaparan, meski terdapat beberapa perbedaan, namun secara umum tidak takut dengan masa lalu. Perpisahan yang lama akan mempertemukan kalian. Kombinasi ini sama seperti sebelumnya. Dunia tetaplah dunia itu, tetapi orang-orang yang hidup di dunia besar ini berbeda. Dunia baru di timur, posisi paling utara, dunia kuno yang luas dengan glasir berwarna. Ini adalah tanah di bawah kendali Kaisar Liuli. Kaisar Ilahi yang berkaca-kaca telah pulih, dan banyak orang kuat di dunia telah mengetahuinya. Oleh karena itu, di perbatasan kuno Liuli saat ini, semua perbatasan utama berada dalam kondisi berkembang. Penguasa dunia adalah Kaisar Ilahi. Saat Kaisar Ilahi ada di sana, dunia akan stabil, kecuali jika perang Kaisar Dewa pecah lagi, ada Kaisar Dewa di dunia kuno, yaitu, ada jarum Dewa Laut yang tetap. Dunia kuno yang mengkilap, dunia berkaca-kaca, istana berlapis kaca, inilah markas inti Ye Liuli, Dewa Kaca. Membentang ratusan mil, tampak seperti istana peri di bumi. Seluruh bodinya penuh warna kaca. Ini spektakuler dan atmosfer. Semua kata-kata indah, kumpulan kata-kata, tidak bisa menggambarkan supremasi tempat ini. Di sini, disebut istana suci oleh para seniman bela diri di dunia kaca. Seluruh keluarga akan sangat dilindungi oleh mereka yang memasuki kuil. Di dunia kaca yang luas ini, seluruh keluarga akan bangga dengan siapapun yang bisa mengikuti seni bela diri istana kaca. Dewa Satu Dunia, itu adalah penguasa satu dunia, kaisar dari dinasti kekaisaran. Betapa terhormatnya mengabdi pada kaisar. Sekarang, di istana kaca, di antara pegunungan dan istana yang luas, di sebuah lembah, cahaya kaca tetap hidup. Di inti lembah, di atas air yang tenang, terdapat postur tubuh yang indah dan mengharukan. Wajahnya tampak seperti berusia 30-an. Meski duduk di atas air, tubuhnya tetap terlihat menawan. Rambut panjang diikat sesuka hati, dengan segala sesuatu di dunia menunjukkan temperamen suram di depannya. Di luar lembah, terdengar suara langkah kaki. Seorang pria berbaju biru datang perlahan. Pria itu tinggi, bermartabat, dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, seolah-olah tidak ada keberadaan di dunia ini yang dapat menghancurkannya. "Bagaimana kabarnya, Nyonya?" Pria berbaju hijau bertanya sambil tersenyum. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Wanita di atas air berkata, "Saya tidak mengatakannya. Jangan ganggu saya jika Anda baik-baik saja. Integrasi kedua ortodoksi itu sangat sulit. Saya sudah mencobanya sejak lama dan sulit melakukannya." Nada suara wanita itu sedikit marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang pria berbaju hijau dan bersenandung. "Aku tidak sepertimu." Pria berbaju biru menghibur, "Nyonya, jangan khawatir. Luangkan waktumu. Ada cukup waktu. Cukup untuk kamu yang berkepala besar." Wanita itu bersenandung, "Kamu tidak menginginkan anakmu, aku tetap menginginkannya." Mendengar ini, pria di Xingyi menyentuh hidungnya dan berkata dengan rasa malu, "Saya baru saja mendapat beritanya. Sepertinya ada masalah di sana." "Apa masalahnya?" Ekspresi wanita itu tertegun dan kemudian memarahi, "Mu Qingyu, lihat apa yang telah kamu lakukan. Ini semua salahmu." Petik 2, "Ada apa, katamu?" Mendengar ini, pria di Xingyi melanjutkan, "Orang-orang dari keluarga Lin kebetulan menemukan Yuner. Akibatnya, kaisar, dan bahkan, dewa dan manusia semuanya tertembak. Sudah waktunya bagi Ye Xiangchen untuk mempertimbangkan kebaikan keluarganya." Ye Xiangchen masih di sana. Mendengar hal tersebut, sosok wanita di atas air melintas dan muncul di hadapan pria di Xingyi. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Saya sangat marah.
Mengapa ada begitu banyak hal dalam keluarga Lin? Pada awalnya, keluarga Lin dan keluarga Lei lah yang menunjukkan tekad paling positif. Bisakah kamu membunuhnya? Begitu dia mengatakan ini, Mu Qingyu menggelengkan kepalanya. Wanita itu baru saja akan marah. Mu Qingyu segera berkata, saya tidak cocok untuk tampil sekarang, tapi baris lain. Mendengar ini, Ye Yusi bersenandung, lalu kenapa kamu ragu-ragu? Pergi, bagus, kata-kata jatuh, dan Mu Qingyu pergi. Tidak lama, di lembah, sebuah suara halus terdengar. Kenapa kamu begitu keras padanya? Suara itu agak membingungkan. Liu Li, kamu tidak mengerti. Tapi Ye Yusi bersenandung, seperti anak laki-laki, seperti ayah. Anak Muyun, kumpulan warna kecil, Mu Qingyu ini juga merupakan kumpulan warna lama. Jika bukan karena kekuatanku, aku khawatir dia akan membawaku kembali. Aku tidak tahu berapa banyak saudara perempuan. Mendengar ini, suara kosong itu terdiam. Apakah kamu tidak percaya? Ye Yusi berkata, lihatlah orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak pernah kekurangan wanita, baik di kehidupan sebelumnya maupun sekarang. Ye Liuli berkata perlahan, menurutku dia hanya mencintaimu. Bah, Ye Yusi Po, lalu berkata, itulah yang aku perhatikan dengan cermat. Kalau tidak, cobalah. Begitu aku melepaskannya, Yuner tidak tahu berapa banyak lagi saudara laki-laki dan perempuan. Petik 2. Pada titik ini, Ye Yusi berkata lagi, apakah ada berita tentang Sang Gongyu? Di lembah, air dan kabut berkumpul, dan sosok ilusi seorang wanita mengenakan rok kaca warna-warni muncul. Ketika Lin Tianyuan meninggal, Sang Gongyu sepertinya sudah mati total. Tidak ada berita, saya sudah memerintahkan seseorang untuk mencarinya, tetapi tidak ada kabar. Mendengar ini, Ye Yusi berkata dengan enggan, dia tidak bisa menyerah. Dia sedang mencoba untuk menghidupkan kembali Lin Tianyuan atau memikirkan cara membunuh Li Changlan. Kaisar Dewa Tianyu Sang Gongyu. Kaisar Dewa Tianyuan Lin Tianyuan. Kedua orang ini adalah penganut Tao. Glasir berwarna. Aku sering berpikir mungkin pasangan kita melakukan kesalahan. Ada yang menganggap remeh. Sudah waktunya bertanya pada Yuner. Jejak kelembutan muncul di mata Ye Yusi. Dia sangat menyedihkan. Mendengar ini, kamu Liuli berkata, apa yang kalian berdua lakukan juga demi kebaikannya. Kentut, Ye Yusi mendengus. Ye Liuli segera diam di tempatnya. Sebagai manusia tanpa surga, tidak ada manusia tanpa surga. Ye Yusi tidak bisa menahan diri untuk berkata, apa yang kamu inginkan di atas segalanya? Aku hanya ingin suamiku dan anakku baik-baik saja. Oh, anakku yang malang. Ye Liuli tertegun dan berkata, tidakkah kamu berteriak setiap hari dan berteriak lagi ketika kamu mati? Bah, Ye Yusi bersenandung, anakku adalah sepotong daging yang jatuh dari tubuhku. Jika kamu berkata tidak, kamu tidak menginginkannya. Ye Liuli mengangguk setuju. Setelah melihat ke arah Ye Liuli, Ye Yusi berkata lagi, Liuli, kesepian rasanya menjadi kaisar ilahi. 18 kaisar ilahi, hanya kamu dan Sang Gongyu yang perempuan. Apakah kamu masih sempurna sekarang? Mendengar ini, postur ilusi kamu Liuli sedikit bergetar. Saya telah menemukan seorang pemuda yang luar biasa. Dia sangat dapat diandalkan. Dia sangat baik pada putra saya. Mengapa saya tidak memperkenalkannya kepada Anda? Namanya Lu Qingfeng. Dia adalah seorang pendekar pedang. Dia adalah guru cucuku. Di masa depan, menurutku dia adalah yang terburuk dan setingkat surga. Perkenalkan, bagaimana jika Wang Ba mengincar kacang hijau? Dia sangat tampan dan memiliki karakter yang baik. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihat wanita di sekitarnya. Hampir menarik untuk menjadi suamimu, tetapi kamu juga tahu bahwa kamu adalah kaisar dewa. Siapa yang pantas untukmu kecuali Dewa Kaisar dan yang tidak memiliki surga? Kata Ye Yusi, tapi tubuh kamu Liuli semakin bergetar. Saya telah menemukan bahwa orang-orang dengan karakter hijau itu hebat. Mu Qingyu, Lu Qingfeng dan Xie Qing dapat mengharapkan hal yang sama di masa depan. Namun, Xie Qing adalah seekor naga. Sifat naga itu bersifat seksual. Jika Anda mengikutinya, Anda akan melakukannya, menderita. Ye Yusi berkata dengan egois, tidak menyadari bahwa kamu Liuli telah datang ke sisinya. Kamu Yunlan. Begitu kamu Yusi sadar kembali, dia menemukan Ye Liuli berdiri di sampingnya dan tubuhnya gemetar. Aku akan mencobanya. Sekarang kamu punya kekuatan di masa itu. Boom!
Di lembah, guntur segera bergulung dan ruang serta waktu langit dan bumi terbelah. Mo Qingyu meninggalkan lembah, menoleh ke belakang dan mengangkat alisnya. Sosoknya keluar. Ada 4 orang di depannya dan berdiri dengan tenang. Tuanku, 4 sosok membungkuk memberi hormat satu demi satu. Keempat orang ini adalah 4 dari 7 Kingmen yang mengikuti Mo Qingyu di dunia Changlan. Li Chenfeng, Wei Zichen, Sang Liangren, Sue Mingxuan. Keempat pria itu memandang Mo Qingyu dan tampak rendah hati. Ayo, pergi ke Xiao Tianji. Mo Qingyu melambaikan tangannya dan 5 sosok berubah menjadi pita dan menghilang. Dunia baru, dunia Zongtian. Dunia Zongtian terletak di pusat dunia baru. Dari selatan ke utara lebih mirip ngarai. Seluruh dunia baru, 18 dunia kuno, adalah yang terluas. Selain itu, ini adalah dunia Zongtian. Di masa lalu, dunia Zongtian mengumpulkan hampir setengah dari 20 kekuatan dari 10 protos dan 10 makhluk surgawi teratas. Kekuatan besar lainnya ada di antara perbatasan dunia berbagai dewa dan kaisar. Selama periode alam semesta, beberapa orang juga menganggap dunia Zongtian sebagai dunia ke-19. Namun, tidak ada dunia nyata tanpa kaisar ilahi. Meskipun nama dunia Zongtian adalah dunia, kami tetap berpikir bahwa dalam arti sebenarnya, dunia itu harus disebut dunia Zongtian. Tapi begitulah mereka menyebutnya, dan semua orang default. Dunia Zongtian yang luas terbagi menjadi ribuan batas. Tapi di sini, di wilayah luas tanpa batas. Tempat ini, pada masa banjir dan kelaparan, disebut Xiao Tianji. Xiao Tianji, melihat nama suatu benda memikirkan fungsinya. Salah satu dari 10 makhluk surgawi, tempat Mu Xiao Tian berada. Herding Xiao Tian dikenal sebagai yang pertama dari 10 makhluk surgawi. Ye Yunlan, putra Yuan yang paling kuat dan paling berkorban, hanya berada di urutan kedua dan ketiga di masa lalu. Yang ini benar-benar bertarung dengan Kaisar Dewa, dan tidak hanya dengan satu Kaisar Dewa, tetapi setiap kali itu adalah pertempuran hidup dan mati, tetapi setiap kali Mu Xiao Tian ini selamat. Peringkat pertama, memang pantas. Anda tahu, 10 makhluk surgawi, meskipun mereka adalah keberadaan abadi para dewa dan kaisar. Tapi, itu benar-benar membuat marah Kaisar Dewa. Kaisar ilahi dapat membunuh yang surgawi dengan cara apapun. Namun, setiap lawan Kaisar Dewa adalah Kaisar Dewa lainnya. Tidak ada yang berani menghabiskan kartunya untuk membunuh manusia tanpa surga. Tapi Mu Xiao Tian adalah pengecualian. Ya Tuhan, kamu benar-benar tidak bisa membunuh orang ini. Tidak ada yang tahu bagaimana makhluk surgawi ini berkultivasi. Xiao Tianji, ini sangat luas dan tidak terbatas. Seluruh dunia Xiao Tian terbagi menjadi beberapa wilayah besar, dan terdapat triliunan makhluk hidup. Xiao Tianji, area terlarang, berada jauh di dalam pegunungan. 5 angka muncul di sini. 5 orang masuk ke hutan pegunungan dan segera menghilang. Daerah terlarang berada jauh di pegunungan. Sebuah gunung besar menjulang dari tanah, seolah langsung ke langit. Di sekitar gunung terdapat istana dan paviliun yang megah. Istana dan paviliun itu, dengan gunung di tengahnya sebagai pusatnya, memancar. Di kaki gunung, sebuah istana diukir dengan pola tau yang rumit, dan permukaannya memiliki kilau pita dan 10 warna. Plakat istana, ukir 3 kata di atasnya. Aula Taisui, ini adalah paviliun Taisui, kekuatan tertinggi yang diciptakan oleh Xiao Tian, Mu Taisui yang berusia 19 tahun, di masa banjir dan kelaparan. Bisa dibayangkan bahwa kekuatan yang diciptakan oleh sosok kuat pertama dari 10 makhluk surgawi seharusnya termasuk dalam level terdepan bahkan di dunia baru. Kini paviliun Taisui sudah mulai pulih. Namun, bagi kepala kabinet misterius, Mu Taisui, banyak karakter di kabinet Taisui yang belum terlihat. Paviliun Taisui, aula tengah, sosok kekar, mengenakan jubah hitam dan diselimuti kabut hitam duduk dengan aman di aula. Dengan lambaian telapak tangannya, beberapa sinar cahaya tersebar di luar aula. Segera, di gerbang aula utama, sosok-sosok datang satu demi satu. Setelah memasuki aula satu persatu, orang-orang ini berdiri di posisinya masing-masing, membungkuk dan tampak hormat. Tidak ada suara. Segera, sosok berjubah hitam itu berkata dengan suara rendah, "Saya akan pergi ke dunia kuno di musim panas. Jika Anda memiliki kekuatan yang baik sekarang, ikuti saya." Mendengar hal tersebut, puluhan orang keluar dari bawah. Ya, jubah hitam itu lalu berkata,
hancurkan klan Lin. Begitu kata-kata ini keluar, puluhan orang di aula utama langsung mengeluarkan suara. Tuanku, seorang pria parubaya tiba-tiba mengubah wajahnya dan berkata, di hari hujan, dunia kuno adalah tempat tanpa hari hujan. Keluarga Lin adalah keluarga setia tanpa hari hujan. Hancurkan keluarga Lin. Aku sudah mengambil keputusan. Jangan katakan apapun. Pria berbaju hitam itu mengangkat tangannya dan menyela bawahannya. Lalu dia berkata, kamu hanya perlu mengumpulkan tanganmu dan ikut denganku. Pada titik ini, masyarakat masih terpana dan sulit dihentikan. Kamu gila, Yang Mulia, kapan Anda akan mulai? Nanti, mendengar ini, belasan orang di aula segera pergi dan mulai bersiap. Hanya secangkir teh. Di luar aula Tai Sui, semua tokoh berkumpul. Sosok berjubah hitam, melangkah keluar dari pintu aula. Dengan sedikit jeda, dia melihat ribuan sosok di luar aula dan mengerutkan kening. Seorang pria di sisinya buru-buru berkata, ada apa, Master Pavilion? Apakah kamu gemuk? Sosok berjubah hitam itu berkata dalam hati, aku akan menghancurkan klan Lin, bukan menghancurkan hari-hari anjing. Mengapa aku membawa begitu banyak orang? Pilih saja 100 orang dan ikut aku. Mendengar ini, bawahan di kedua sisi terlihat aneh. Untuk menghancurkan klan Lin, tidak bisakah kamu marah di hari-hari anjing? Anda tahu, Kaisar Dewa Zaman Anjing tidak memiliki hari anjing, tetapi dia juga penguasa balai hari anjing. Meskipun 2 dari 8 Raja Surgawi telah meninggal, masih ada 6. Siapa yang tahu apa 6 Raja Surgawi itu sekarang? Yang Mulia, demi kelengkapan, atau, apakah Anda membuat keputusan untuk saya? Saya tidak berani. Kalau begitu pilih 100 orang dan ikuti aku. Ya, segera, 100 orang berkumpul, sosok berjubah hitam itu menggoyangkan telapak tangannya, dan sebuah portal tiba-tiba muncul di langit. Ayo pergi. Ratusan orang meninggalkan pavilion Tai Sui dengan sosok berjubah hitam, dan sosok itu menghilang. Banyak pejabat senior pavilion Tai Sui yang tertinggal satu persatu tampak jelek. Apa kekuatanmu sekarang? Aku tidak tahu. Lalu dia pergi ke dunia kuno zaman anjing seperti ini. Bagaimana jika, beberapa orang berbicara dan khawatir. Pergi dan beritahu kedua penjaga Dharma dan minta mereka menghentikan pavilion Lord. Ada beberapa anggota kabinet lama. Biarkan mereka menghentikan pimpinan kabinet. Tetapi mereka semua hampir mati. Kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini terintegrasi. Tuan Pavilion memerintahkan agar mereka tidak diganggu. Bisakah kamu peduli tentang itu sekarang? Setelah berdiskusi, lebih dari 20 orang berangkat satu demi satu dan menuju pegunungan di belakang aula Tai Sui. Segera, lebih dari 20 orang ini muncul di depan 2 gunung. Di gunung yang tinggi itu banyak terdapat prasasti yang menakutkan. Lebih dari 20 orang datang ke 2 gunung itu dan membungkuk. Pelindung Dharma kiri, pelindung Dharma yang benar, kepala pavilion, dengan 100 orang di pavilion, membunuh dunia kuno di zaman anjing. Dia berkata, dia bilang dia akan menghancurkan keluarga Lin. Seorang pria sekarang dengan berani berkata, saya menunggu sebentar. Di dalam gunung di sebelah kiri, sebuah suara terdengar dan berkata perlahan, jadi. Jadi, apa yang dimaksud dengan pelindung Dharma kiri? Mereka semua saling memandang dan membeku. Orang lain melengkungkan tangannya dan berkata, pelindung Dharma kiri, bagaimana kamu bisa menerobos dunia kuno di zaman anjing? Tanpa zaman anjing, makhluk lama tidak tahu berapa banyak yang harus dipulihkan. Duduklah juga dari 6 Raja Surgawi, tidak tahu kedalamannya. Terlebih lagi, klan Lin saat ini mungkin tidak dapat dihancurkan. Begitu dia mengatakan ini, pelindung Dharma kiri terdiam dan bagian depan gunung terdiam. Suara pelindung Dharma kanan tiba-tiba terdengar dan berkata, apakah Anda pemimpin pavilion? Penonton tercengang. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu ingin lakukan. Kamu bisa membicarakannya. Keluar. Begitu pernyataan ini keluar, banyak pejabat tinggi yang menciut. Seluruh pavilion Tai Sui, pemimpin kabinet adalah yang terbesar. Di bawah pimpinan kabinet, pelindung Dharma kiri dan kanan adalah yang terbesar. Lalu ada 9 garnisun. Namun, di pavilion Tai Sui saat ini, 2 penjaga Dharma, 9 orang tua di pavilion, semuanya ditutup dan memulihkan diri. Penguasa pavilion juga seekor naga. Para tetua ini sibuk dengan semua hal besar dan kecil di pavilion. Para tetua mempunyai status yang tinggi. Namun menghadapi pelindung Dharma,
itu adalah perbedaan besar. Awalnya, saya mengira kedua penjaga Dharma itu bisa menghentikan pemimpin pavilion. Sebaliknya, mereka dimarahi dan ditinggalkan satu persatu. Segera, para tetua lainnya juga berkumpul dan saling memandang. Bagaimana menurutmu pelindung Dharma kiri dan pelindung Dharma kanan? Apa yang kamu katakan? Kedua belah pihak melihat hasilnya dari mata masing-masing. Ayo, menghina diri sendiri. Yang mulia terlalu ceroboh. Seorang tetua berambut putih mengerang dengan marah, dunia kuno di zaman anjing sangat berbahaya, sayangnya. Haruskah baik-baik saja? Di puncak pavilion, Tuhan, mengapa Kaisar Ilahi tidak? Tapi kamu belum mencapai puncaknya. Dewa surga bukanlah puncaknya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai hal itu. Pada saat yang sama, dunia kuno pada zaman anjing. Sebagai salah satu dari 10 dunia kuno zaman anjing memiliki lebih dari triliunan makhluk dan wilayah yang luas. Dunia hutan terpencil, ini adalah salah satu dunia kuno terbaik di zaman anjing. Dulunya merupakan tanah leluhur warga negara Lin, namun kini juga menjadi cikal bakal berkembangnya kembali warga negara Lin. Meskipun klan Lin tidak sekuat 10 makhluk surgawi teratas dan 10 keluarga dewa teratas di masa banjir dan kelaparan, klan Lin juga merupakan salah satu kekuatan keluarga terkuat di bawah takhta Dewa Anjing. Dalam beberapa tahun terakhir, klan Lin juga melahirkan orang-orang yang tidak dapat mencapai tingkat alam. Selama periode banjir dan kelaparan, bencana kapur Yuan, orang-orang Lin mengikuti Dewa Surga dan berperang, dengan banyak korban jiwa. Sekarang setelah Kaisar Dewa Futian bangun, dia secara alami akan menjaga keluarga Lin. Kuil Futian tanpa Kaisar Dewa Futian kini ditata ulang, dan Kaisar Dewa Futian juga memberikan perhatian khusus terhadap keluarga Lin. Di perbatasan hutan terpencil saat ini, salah satu cabang keluarga Lin, yang pernah tersebar di seluruh dunia besar, telah ditemukan dan dibawa kembali oleh denyut nadi utama. Marga hutan di komunitas hutan terpencil berkembang pesat. Di dunia hutan terpencil, di tengah benua, terdapat bangunan kuno dan hikmat, seperti kastil. Inilah base camp kewarganegaraan Lin. Saat ini, jauh di dalam kediaman keluarga Lin, di dalam menara tinggi. Beberapa sosok, baik berdiri, maupun duduk, memandangi dua sosok di lapangan. Keduanya tampak seperti berusia 30-an. Mereka memiliki rambut panjang dan syal serta terlihat acuh tak acuh. Saat ini, wajah mereka terlihat agak pucat, seluruh tubuh naik turun, dan nafas mereka melayang. Lin Jingwu, Lin Xinghe, seorang pria berbaju hitam berkata, "Kamu baik-baik saja." Pria bernama Lin Jingwu membuka matanya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ye Guchen." Sekarang dia telah kembali ke tingkat yang melampaui alam ilahi jalan raya. Begitu ucapan ini keluar, semua orang yang hadir mengerutkan kening. Total ada 9 bidang, di luar alam Tuhan, lalu. Wajah beberapa orang menjadi berat satu persatu. Di kursi pertama, pria berbaju ungu perlahan berkata, dia awalnya adalah orang yang cakap di bawah takhta Kaisar Zhao dari dinasti Ming. Di bawah takhta Kaisar Zhao dari dinasti Ming, dia adalah yang terkuat setelah 4 yang mulia, tidak mengejutkan bahwa dia telah pulih ke level ini. Saya mendapat kabar dari kuil Futian bahwa 6 raja surgawi sekarang berada di luar alam Tuhan. Mereka berada di dekat puncak di masa lalu. Mendengar ini, pria berbaju hitam menghela nafas dan berkata, "Dulu, rasanya seperti kemarin, ribuan tahun. Jika saya menunggu, tunggu sebentar, kami akan memulihkan kekuatan yang lebih tinggi, dan kemudian membunuh dunia Changlan. Mungkin Wen Jiang dan Gong Mingying tidak akan mati." Pria berjubah ungu itu mengambil cangkir teh di atas meja dan berkata dengan aman, pada saat itu, dia tidak bisa menunggu. Dunia Changlan membuka larangannya. Dia harus melakukan segalanya untuk membunuh Muyun. Jika dia menunggu sampai sekarang, di mana dia akan melakukannya? Dia menemukan Muyun di dunia baru yang luas. Beberapa orang mengangguk. Jingwu dan Xinghe gagal bertemu Lin Xuan dan Lin Dong kali ini, yang berarti hilangnya keluarga Lin kita. Tapi karena kita tahu bahwa Muyun sedang menghukum dunia kuno, kita harus melaporkan masalah ini kepada Lord Futian, yang juga keluarga Lin kami. Prestasi yang luar biasa. Ada lebih dari 1 klan Lin yang duduk di Kaisar Dewa Futian. Awalnya, Lin Tianyang, sebagai patriark, bermaksud untuk menangkap Muyun dan kembali langsung ke Lord Futianshan. Ini adalah penghargaan Tianda yang cukup membuat iri keluarga kuno lainnya. Namun kini, rencananya gagal.
Tindakan masyarakat di Paviliun Tianjing menyebabkan keluarga Lin kehilangan 2 kaisar dan 4 kaisar. Sekarang, kami hanya dapat melaporkannya ke kuil Futian dan membiarkan dewa-dewa Futian yang melakukannya. Tetapi meskipun kamu tidak menangkap Muyun, kamu sudah tahu bahwa Muyun belum mati. Merupakan pencapaian besar untuk menghukum dunia kuno. Jubah ungu Lin Tianyang perlahan terbuka dan berkata, saya akan pergi ke istana musim panas secara langsung dan melaporkannya secara langsung. Ini adalah masalah yang sangat penting. Jangan ceroboh. Beberapa orang yang hadir membungkuk dan mengangguk satu demi satu. Lin Tianyang segera memikirkan sesuatu dan berkata, kamu bilang, Muyun tidak mati, kan? Mo Qingyu dan Ye Yuxi tidak mati. Begitu dia mengatakan ini, semua orang gemetar. Saya pergi ke sana beberapa hari yang lalu untuk membunuh 3 anggota keluarga ini. Untuk tujuan ini, Siksu, salah satu dari 7 Futu di bawah takhta Dewa Futu, Ning Xiu, salah satu dari 9 Raja Shuro di bawah takhta Dewa Shuro, Wen Jiang dan Gong Mingying, 2 Raja Surgawi di bawah takhta Dewa Futian telah meninggal, dan salah satu dari 7 kuil kuno di bawah takhta Dewa Potuo. Pei Sao, salah satu yang mati, juga telah mati. Bahkan Mimpi Wuking, salah satu dari 10 makhluk surgawi, digantikan oleh Mu Qingyu. Jika ketiga anggota keluarga ini tidak mati, keempat dewa sibuk dengan sia-sia. Mereka kehilangan istri dan tentaranya. Haruskah? Tidak, pria berbaju hitam berkata dengan takjub. Jika demikian, bukankah Mu Qingyu dan Ye Yuxi yang membodohi keempat dewa? Bagaimana kedua orang itu bisa begitu mampu? Bahkan jika Ye Yuxi adalah reinkarnasi Ye Yunlan, salah satu dari 10 makhluk surgawi. Lin Tianyang menghela nafas, siapa yang tahu? Sampai saat ini, dia selalu merasakan sesuatu yang salah. Dalam analisis terakhir, keempat dewa itu terlalu cemas. Tetapi Lin Tianyang juga memahami bahwa hal seperti itu tidak mungkin terjadi tanpa urgensi. Bagaimanapun, Kaisar Dewa Changlan, tidak ada yang tahu bahwa dia belum mati. Bencana baru apa yang akan lahir selanjutnya? Baiklah, aku pergi. Kemudian Lin Tianyang mengibaskan jubahnya dan berdiri. Beberapa orang di ruangan itu mengangguk satu demi satu. Tapi saat itu, Lin Tianyang tiba-tiba mengangkat alisnya, mendekati jendela menara dan melihat keluar jendela.